Halo semua, terima kasih udah hadir di acara ini. Nah, kali ini saya mau kasih pengumuman bahwa tanpa lagi kena lagi masalah copyright dan saya akan tunjukin ke teman-teman apa yang terjadi sekarang ini ya. Nah, ini adalah yang pertama yang saya terima tadi beberapa jam yang lalu saya terima ini. Saya pikir ini cuma satu. Ini video yang judulnya katanya Islam agama damai. Benarkah? Dijawab oleh Ustadz Khalid Basalamah. Yang kenain copyright adalah katanya di sini PT Digital Rantai Maya Entertainment. Nah, ketika saya terima ini, jadi ini videonya diblok ya. Terus udah gitu monetize-nya juga ditutup. Channel impact-nya sekarang masih belum ada impact. Tapi ini diblok. Dan ini yang pertama, saya pikir cuma satu ini aja, jadi tadi saya dispute. Jadi saya tolak copyright claim ini, karena pada dasarnya apa yang disajikan di sini adalah sebuah konten publik harusnya, karena dia berceramah di depan publik. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ini yang kedua, dan saya baru dapat lagi yang kedua, dan ada yang ketiga. Ini yang kedua, di video yang ini. 12 alasan kenapa murtadin meninggalkan Islam. Ini juga yang kenain copyright strike adalah Digital Rantai Maya. Ntar kita lihat ya, ini apa aja isinya ya. Yang ketiga juga sama. Yang ketiga, nah ini teman-teman bisa lihat. Yang kenain juga sama, PT Digital Rantai Maya. Oke. Nah, saya udah lihat. Sekarang kita lihat dulu ya, isinya apa sih yang dipermasalahkan. Sekarang kita belajar lagi dari Ustadz Khalid Basalamah. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang istiwa, bersemayamnya Allah. Bagaimana Allah bersemayam? Kata beliau, beriman tentang itu wajib. Wajib. Dan bagaimananya tidak ada penjelasan, majhul. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nggak boleh bertanya tentang itu. Karena memang kita tidak boleh berbicara di zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah disebutkan oleh Nabi SAW, jangan berbicaralah kalian di nama-nama dan sifat Allah, jangan bicara di zatnya Allah. Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita jangkau dengan itu. Oke, jadi menurut Ustadz Khalid Basalamah, umat muslim wajib beriman dan tidak boleh mempertanyakannya. Mempertanyakannya berarti bid'ah. Nah, sekarang saya mapping supaya kita semua jelas ya. Al-Quran dikatakan. Oke, ini yang pertama kena, isinya seperti itu. Ini yang kedua kita dengerin. Bukan 2, 3 dibolehkan dosa dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, ujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Di Islam ada taqiyah. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir. Yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Oke, itu yang kedua. Dan ini yang ketiga. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya.
Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah, itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Hah? Gak salah Ustadz. Kok saya sering mendengar bahwa Islam tidak menyebarkan agama dengan perang? Katanya Islam hanya berperang kalau diserang. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam. Disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk. Gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif. Gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Tapi kita fair datang menawarkan Islam. Nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Oh begitu. Ya, ya. Berarti Islam bukan hanya berperang kalau diserang. Islam menyerang atau ekspansi untuk menyebarkan agama. Untuk ekspansi, pertama menawarkan Islam, kalau menolak disuruh bayar jizyah, kalau menolak baru perang. Betul ya? Yakin gak nih Ustadz bahwa ini adalah apa yang diajarkan dalam agama Islam? Kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Hah? Ini adalah ibadah. Ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak. Ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya. Gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme. Bukan untuk merebut haknya orang lain. Tapi untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu asasnya jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Bukan untuk terorisme. Bukan untuk terorisme. Tetapi untuk menakut-nakuti orang. Untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang. Yang disebut dengan terorisme ya menakut-nakuti orang itu Ustadz. Menebarkan teror. Jadi, apakah umat Islam boleh membunuh Ustadz? Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Maaf ya Ustadz, saya kurang yakin. Saya coba tanya lagi kepada Ustadz yang lain ya. Ustadz Insan Moko Ginta. Assalamualaikum Ustadz Insan Moko Ginta. Saya mau nanya nih, apakah benar umat Islam boleh membunuh? Surat Muhammad ayat 4. Beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh. Tetapi terhadap orang kafir, yang itu pun di medan perang. Oh begitu ya.
Jadi klaim bahwa Islam adalah agama damai yang tidak ditebarkan dengan perang itu adalah dusta dong, Ustadz. Tapi berdusta itu kan nggak boleh, Ustadz. Dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Ustadz ngaco nih. Yang boleh berdusta itu kan si A. Si A itu kan bukan Islam. Kalau Islam mana boleh berdusta. Saya coba tanya kepada Habib Ahmad Zain ya. Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya nih. Apakah benar umat Islam boleh berdusta? Di Islam ada taqiyah. Ammar bin Yasir ketika itu dia kepada jeragannya, bosnya. Nah, dia berbuat begitu karena dia kalau tidak dia akan dibunuh. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir. Yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Oh, Oke, itu guys. Jadi ada 3 video yang di strike. Sebenarnya kayaknya belum strike ya. Ini baru di take down, jadi ditutup. Ini videonya di stopin sama dia. Nah, ini yang tadi, yang video pertama, benarkah Islam agama damai? Ini udah ditonton oleh 200.000 orang. Ini video yang berikutnya. Mana ya tadi ya? Nah ini, ala seperti Angry Bird, di-blok karena copyright claim, udah ditonton kurang lebih 200.000 orang juga. Dan ini yang ketiga, alasan murtadi meninggalkan Islam, juga di-blok, sudah dilihat oleh 650.000 orang. Nah, sebenarnya kenapa saya menggunakan video seperti ini? Karena seperti kita tahu, ya taqiyah, nanti kan Islam agama damai katanya, ternyata enggak kan? Dan kalau misalnya saya yang ngomong bahwa ajaran Islam enggak begitu, kan nanti dibilangnya saya yang bohong. Dan saya kasih bukti. Ini buktinya loh, Ustadz kamu sendiri yang ngomong loh, mau bohong apa lagi? Ngerti gak maksudnya teman-teman? Saya mau kasih bukti loh, kasih lihat. Ini loh, Ustadz kalian sendiri yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Makanya saya ambil yang ini, seperti ini. Saya cuplik, seperti ini. Dan ini yang terjadi. Kenapa diturunin? Ya, kalian mikir sendiri. Kenapa Ustadz kalian nggak mau seperti ini? Nah, sebenarnya kenapa bisa 3 kali begini? Kenapa mesti 3 kali? Nah, ini baru teman-teman tahu, ini aturan dari YouTube. Kalau kena copyright strike 3 kali, ini, copyright strike may affect your ability to monetize. In addition, your live stream is removed from copyright. Your access to live stream will be restricted for 90 days. Jadi kalau di copyright strike, nggak bisa live stream selama 90 hari dan monetize-nya juga mungkin akan kena efek. Kalau kena 3 kali copyright strike, your account along with any associated channels is subjected to termination. Jadi kalau 3 kali kena copyright strike dalam satu periode, seluruh channelnya akan dihapus
Dan bukan cuma channel itu doang yang akan dihapus, tapi semua channel yang berhubungan dengan channel itu. Jadi misalnya saya punya channel yang lain juga akan kena hapus. All the videos uploaded to your account will be removed. Semua video akan dihapus. You can create new channels. Jadi saya nggak bisa bikin channel yang baru. Ini kalau kena copyright strike 3 kali. Jadi paham ya, kenapa sampai 3 kali? Karena memang orang ini mau channel Tanpa Ragi benar-benar gone, hilang. Pengen dibunuh channelnya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya ini siapa sih? Ini teman-teman lihat sendiri ya, PT Digital Rantai Maya Entertainment. Ini websitenya. Kalau teman-teman searching, ini keluarnya ini, drmdigital.co.id. Di sini ada Khalid Basalamah official, lihat nggak? Ini yang nge-strike. Di sini kita lihat juga depannya ada Deddy Corbuzier, Ansu Family, Sule Channel, dan lain-lain. Ini dia adalah brand, bisa dibilang mungkin konsultan ya. Konsultan yang jual artis-artis ini kepada brand. Jadi ini brand-brandnya yang menggunakan. Yang menggunakan ini, iklan-iklan ini nanti diiklanin ada Unilever, ada Cimori, Bukalapak, Tix, Shopee, Aqua, Pesona Indonesia, Babe, Counterpaint, Nyam-Nyam, Samsung, Traveloka, Tropicana, Wardah, Mi, Indomilk, dan lain-lain ini semua. Jadi ini adalah kliennya. Brand-brand ini adalah kliennya. Mereka biasanya endorse mereka punya iklan, mereka punya brand menggunakan influencer. Dan ini adalah influencer-influencer yang mereka pakai DRM ini. Di sini ada macam-macam orang yang tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kreatornya siapa aja. Di sini Deddy Corbuzier, Ansu Family, Sule Channel, dan lain-lain termasuk Khalid Basalamah. Oke? Nah, apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Jadi saya sudah katakan tadi, kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya ngambil cuplikan orang lain? Karena kalau misalnya saya nggak ngambil cuplikan orang lain, saya yang dibilang bohong. Oh, Islam nggak begitu, nggak ngajarin begitu. Saya kasih lihat tuh, Ustadz kamu sendiri tuh yang ngomong. Jadi jangan bilang saya yang bohong. Dan Ustadz kamu ketahuan begini, kamu ngamuk. Nggak berani jawab, nge-strike. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngalamin gini, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pilihannya kayak gini. Ini saya belum, dia ada pilihan ya. Select action, ini ada 2 pilihan. Satu trim out segment, satu lagi dispute. Kalau trim out segment berarti bagian yang diklaim ini saya potong. Dispute artinya adalah saya melawan balik PT Digital Rantai Maya ini. Saya lawan balik klaimnya dia, copyright dia. Dan karena tadi 1 kali, saya langsung dispute. Saya pilih ini dispute. Ini saya dispute, lihat ya. Saya bilang ke YouTube bahwa yang diklaim ini adalah public speaking. Jadi ini adalah khotbah terbuka. Ini bukan copyright, bukan lagu. Ini adalah khotbah terbuka, siapa orang boleh rekam. Paham ya? Jadi saya dispute adalah copyright. Dispute copyright ini. Nah, karena 3 kali, kalau misalnya kita dispute begini, jadi PT Digital Rantai Maya ini punya, kalau misalnya nanti YouTube yang akan menentukan, bisa jadi channel saya di strike karena ini. Nah, jadi karena seperti ini, saya tidak mau lagi yang 2 ini saya dispute. Karena kalau saya dispute, dia jadi punya 3 kali copy, dia bisa nge-strike saya 3 kali. Jadi saya tidak akan lakukan itu. Jadi yang akan saya lakukan habis ini adalah trim out segment. Saya akan buang ini dan video ini akan saya tutup. Saya close video ini supaya orang luar nggak bisa lihat. Tetapi saya akan
taruh di Instagram. Ini Instagram, buat teman-teman asal teman-teman tahu, ini Instagramnya Tanpa Ragi. Sebelum ini saya pernah kena copyright strike juga di channel Open Biblika. Yang kena adalah ini. Yang pertama, video yang ini. Video nubuat Nabi Yesaya 29:12. Yang ngomong adalah Umi Iren Handono. Yang strike saya adalah Umi Iren Handono. Ini adalah yang dulu di Open Biblika kena strike, makanya saya harus buka channel Tanpa Ragi. Yang kedua adalah ini, video ini. Ini adalah video bukti lagi Al-Quran tidak sempurna. Yang ngomong ini adalah Dr. Sezat Salim, ini adalah orang luar negeri dan dia adalah dokter. Dia yang ngomong, Al-Quran itu bukan cuma satu. Di seluruh dunia Al-Quran nggak sama. Bukan saya yang ngomong, orang ini yang ngomong nih, Dr. Sezat Salim. Dan ini orang Islam. Ini dua yang membuat saya harus bikin channel Tanpa Ragi, yang di strike di Open Biblika. Nah, pada sebelum ini, sebelum oleh si PT Digital Rantai Maya ini, saya juga pernah kena lagi satu kali. Dan itu saya dispute dan akhirnya menang. Jadi video itu dibuka lagi oleh YouTube dan itu lancar lagi. Saya nggak tahu kalau yang ini bagaimana. Jadi yang akan saya lakukan adalah dua video lain ini, saya akan trim out segmen dan saya akan upload di Instagram. Jadi saya nggak akan hapus ini video, ini sebagai bukti. Nah ini juga udah ada di sini sebenarnya. Alasan murtadin tinggalkan Islam juga ada di sini sebenarnya. Saya udah taruh sini. Jadi yang saya taruh di sini adalah video-video yang berkemungkinan besar membuat saya kena copyright strike. Saya taruh sini semua. Dan teman-teman, saya mau umumkan sekarang, teman-teman tahu sendiri, ini ya Tanpa Ragi, channel seperti Tanpa Ragi ini rentan dengan hal-hal seperti ini. Jadi saya mau mengumumkan kepada teman-teman semua bahwa semua video yang ada di channel Tanpa Ragi boleh di re-upload. Teman-teman nggak perlu minta izin dari saya atau siapapun juga. Teman-teman silakan re-upload dimanapun dan silakan bagikan kemanapun. Saya tidak akan mem-copyright strike siapapun juga. Jadi semua video yang ada di channel Tanpa Ragi silakan dibagikan. Teman-teman mau re-upload ke YouTube boleh, ke Facebook boleh, Instagram boleh, mau kemanapun juga silakan. Saya nggak akan strike dan saya tidak akan saya tidak akan nuntut apa-apa. Termasuk lagu-lagu yang saya ciptakan itu juga boleh buat teman-teman pakai, bebas. Oke? Jadi itu yang akan saya lakukan. Jadi semuanya saya buka sekarang. Di sini ya, teman-teman kalau mau lihat video-video ini, silakan teman-teman juga. Ini juga video-video di Instagram ini bisa dibagikan ya. Dan seperti yang teman-teman tahu, kenapa di strike? Ya, teman-teman mikir sendiri karena mereka kebongkar. Mereka tidak bisa ngomong, kebongkar, dan mereka cuma bisa strike. Itu satu-satunya jalan terakhir yang bisa dilakukan. Orang-orang seperti Iren Handono, seperti Sezat Salim, mereka nggak bisa debat. Mereka nggak bisa ngebantah. Termasuk juga Khalid Basalamah dan ini. PT apa nih? PT Digital Rantai Maya Entertainment. Nah, buat teman-teman yang Kristen, teman-teman ingat kalau misalnya ada PT ini adalah PT yang menjual artis-artis Muslim. Ya dia yang copyright ini, dia yang copyright strike saya. Ya teman-teman ingat aja, ini PT ini. Jadi saya bukan mau menjatuhkan atau apa, ya cuman asal tahu aja. Ini PT ini yang meng-copyright strike saya. Oke? Ini yang dia punya, sekali lagi saya ulangin, ini adalah brand-brandnya. Ini adalah artis-artis yang dia jual, termasuk Khalid Basalamah dan lain-lain, termasuk Deddy Corbuzier juga ada di sini. Oke? Sepertinya kayak gitu dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang kena copyright strike begini juga jangan terlalu panik. Oh ya, dan satu lagi saya mau kasih pengumuman juga karena mumpung seperti ini ya. Jadi saya mau ajak teman-teman balik deh ke Open Biblika, ke channel Open Biblika.
Caranya gampang, youtube.com/Open Biblika Channel. Ini kita akan hidupin lagi channel Open Biblika. Jadi ada beberapa video. Pada dasarnya tadinya saya mau angkat ini dalam waktu dekat karena channel Open Biblika udah jalan lagi, dan sebenarnya saya nggak mau ada kontaminasi tentang apologetik di dalam channel ini. Jadi channel ini sebenarnya saya maunya khusus implementasi Alkitab, implementasi Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman lihat di sini, ini udah banyak. Jadi kayak gini, kenapa Romo Katolik tidak menikah? Dan ini narasumber yang kita pakai adalah Romo Katolik sendiri, benar-benar Romo Katolik. Kita bukannya Jadi salah satu hal yang ingin ditampilkan di sini adalah kita Kristen ini bisa bersatu tanpa harus membedakan gereja, tanpa harus membedakan bendera-bendera agama. Dan kita bisa bekerja sama antara Kristen dan Katolik, dan Open Biblika udah bukti ini nih. Di sini kita lihat yang menjadi pembicara adalah Romo Katolik. Oke. Terus yang seperti ini jadi kita berbicarakan hal-hal yang aplikatif. Gimana caranya berjualan sesuai dengan firman Tuhan. Terus udah gitu, apakah orang ini adalah pasangan yang sepadan. Dan ini yang menjadi pembicara adalah orang-orang terkenal seperti kayak gini ya. Ini adalah Pak Jarod Wijanarko. Ini cukup sangat terkenal dan sangat bagus. Saya ada satu komentar yang saya lihat, bentar bisa saya kasih lihat ke komentarnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya komentarnya ya. Ini adalah komentar dari video ini. Gua bingung, info sebagus ini viewersnya sedikit sekali, padahal kalau sengaja mau konsultasi ini bayar mahal sekali. Jadi semua konten-konten yang ada di Open Biblika itu sangat bagus guys. Dan tim-timnya juga bagus-bagus yang kita pakai. Ini mau dihidupkan kembali, dan bukan cuma mau dihidupkan kembali, tapi udah hidup lagi. Jadi teman-teman yang belum subscribe channelnya Open Biblika, silakan subscribe channel Open Biblika ya. Dan juga jangan lupa di sini instagram.com/tanparagi. Semua video yang ada di sini silakan share. Silakan. Semua video yang ada di Tanpa Ragi juga silakan di-download. Silakan dibagikan, silakan di-re-upload. Oke? Nggak perlu minta izin dari saya dan nggak perlu minta izin dari siapapun. Tapi kalau misalnya yang kena copyright strike seperti ini ya bukan tanggung jawab saya ya. Karena video-video Tanpa Ragi memang berpeluang untuk kena copyright strike seperti ini. Oke? Sepertinya sekian aja yang perlu saya sampaikan. Oke, sekali lagi terima kasih. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.